Rafli Ramadan, putra asal kota Batam, Kepulauan Riau, dipanggil PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia U18. Rafli bakal memperkuat skuad Garuda Muda ini sebelum Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia tahun 2023 mendatang. Berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi, remaja asal Batam ini akan mengikuti pemusatan latihan mulai tanggal 5 hingga 11 September mendatang. Rafli mengaku jika sebelumnya ia mengikuti seleksi tingkat regional di Bangka Belitung. Untuk diketahui, sosok Rafli di dunia sepak bola di Batam maupun di Kepri sudah tak asing lagi. Sejak usia 7 tahun, ia sudah bergabung di sekolah sepak bola Kemuning Lion. Pada usia 12 tahun, Rafli menjadi anak yang berlaga di turnamen Denon tingkat Sumatera. Ia dan timnya lolos dan juara hingga ke tingkat nasional. Kemarin tuh ada undangan seleksi regional Sumatera dulu. Itu dilaksanainnya di Bangka Belitung. Jadi kami utusan Kepri kemarin yang diutus ada berempat, saya termasuk satu, sama kawan-kawan dari Tanjung Pinang ada satu orang, Natuna satu orang, dari Batam 2 orang. Jadi di Bangka kami seleksi sebelum bulan puasa, seleksi 3 hari. Setelah dari Bangka Belitung, keputusan keluarnya yang lolos untuk diseleksi di nasional baru 2 hari yang lalu. Baru dikasih tahu kalau Rafli lolos untuk TC Timnas U19 di Jakarta. Tapi nanti di Jakarta itu diseleksi lagi. Itu se-Indonesia, digabungin se-Indonesia. Pengumuman kemarin yang lolos 144. Nah, itu dibagi sekitar 4 gelombang. Jadi per gelombang 36 kalau nggak 35 pemain. Karena masa Covid ini prokesnya harus ketat gitu. Jadi saya kemarin pengumuman pertama gelombang ketiga. Ternyata ada perubahan jadi gelombang kedua. Jadi ini kayak dipercepat, jadi ya yang penting saya mempersiapkan diri saya, memberikan yang terbaik, semoga bisa mewakili nama Kepri di nasional nanti. Ya, saya main bola udah dari umur 7 tahun di Piayu, ada SSB juga, SSB Kemuning Lion namanya. Dari umur 7 tahun saya latihan sampai umur 12 tahun ada turnamen Danon. Nah, itu kami perwakilan Tanjung Piayu lolos ke babak Sumatera, pas itu main di Duri, Riau. Setelah itu masuk ke umur 14 tahun, saya terpilih pemain terbaik di Sanford. Ada sekitar 22 pemain terbaik dan itu dijadiin satu tim untuk di tim Ascot Batam. Di Ascot Batam itu kami berhasil juara 1 di tingkat provinsi, lolos ke babak nasional, masuk ke babak 8 besar di tingkat nasional, terhenti di 8 besar. Pas itu setelah itu ada turnamen Piala Gubernur pas itu tuan rumahnya itu Batam. Jadi alhamdulillah di tim yang U16 Ascot Batam itu kami juara 1, dan dari turnamen itu saya, ada kawan saya Rahmat, Aji, bertiga lolos ke PPLPD di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Jadi sekolah, biaya selama SMA dibiayai pemerintah, ada mesnya, ada asramanya, latihannya juga teratur pagi sore. Selama di sana dapat uang saku juga. Ya itu awal yang baik lah, bisa membantu keluarga juga, membuat bangga keluarga. Jadi selama latihan di sana, latihan di PPLP juga udah 2 kali tur nasional. Untuk saya kemarin pertama kali ke Bogor, 8 besar juga kalahnya, terhenti 8 besar di Bogor. Itu turnamen kejurnas. Setelah itu ada Piala Suratin U18, kami terhenti di 8 besar juga di tim yang sama di PPLP. Jadi ya untuk pengalaman bermain yang sangat banyak ya, saya sangat senang
bermain untuk Kepri, apalagi bisa membawa Kepri nanti berkarir di nasional. Persiapan karena PPLP lagi diliburkan latihannya, jadi kami dipulangkan ke daerah masing-masing. Setiap pemain yang lolos di sana dipulangkan daerah masing-masing, tapi di Batam pun kami tetap ada jadwal latihan rutin. Setiap latihan di PPLP kan pagi sore, kalau di Batam mungkin pagi itu rutin di Bengkong, di lapangan Elite Center itu rutin, ada pelatihnya juga di sini Pak Iwan. Kalau sore itu nambah sendiri, harus latihan mandiri di rumah, divideokan, nanti dikirim ke pelatih jadi dokumentasi ke Asprof, Dispora. Kalau pemain idola saya nasional Hansa Muyama Pranata. Ya, kalau yang internasional Sergio Ramos. Saya bermain bola sebagai stopper, back tengah. Back tengah ya. Itu soalnya badannya tinggi ya. Iya, hobi bola itu sejak kecil karena papa juga pemain bola, kiper. Karena badan tinggi, mungkin keturunan papa tinggi-tinggi menular ke saya. Jadi, tapi kalau disuruh kiper nggak dibolehin sama papa. Nggak dibolehin, takutnya patah tangan atau apa, sebenarnya lebih riskan. Jadi dilarang untuk kiper, tapi kalau untuk posisi lain diperbolehkan. Oh, nggak ada. Kalau keluarga, ibu sama papa juga hobi olahraga, jadi kemana-mana pasti didukung. Kemanapun latihan, jauh dari Piayu, misalnya latihan ke Dermot, itu pasti diantar. Seberapa jauhnya pun kalau latihan pasti diantar sama orang tua. Ya, kalau suka dukanya ya yang pasti dari sepak bola ini banyak kawan, itu udah pasti banyak kawan, banyak kenalan. Mau di Batam, di luar Batam, ataupun di daerah-daerah lain itu pasti banyak. Jadi ya senang aja bermain bola itu, kayak udah kayak ya, udah pendamping gitu. Tanpa itu kayak ada yang hilang gitu. Jadi kalau untuk dukanya ya mungkin kalau sepak bola ini kan memang harus kerja keras, latihannya harus memang berat. Jadi harus fokus, istirahat yang cukup, ya harus pandai-pandai jaga diri, terus ya harus pandailah bersifat seperti seorang atlet yang berpendidikan.